welcome back to Sauna. Shownya Azmi dan Nuna. Apa kabar Kak Azmi? Kabar baik Nuna, alhamdulillah kabar baik. Nih kostum kita kayaknya nggak jauh beda. Enggak kostum kita, kostum gua sih sebenarnya. Kostumnya tidak jauh tapi aku hari ini menjadi Nuna dari episode sebelumnya tuh yang gelap. Sekarang wah sering cerah banget. Sering tapi itu ada maknanya karena Apa sama tuh? dengan tema kita hari ini. Yaitu adalah nostalgia waktu kecil. Karena kan gue dulu ceria banget ya. Sumpah, ceria banget. Super Ini ceria. Menggambarkan Nuna kayaknya yang ceria banget, hatinya juga lagi ceria. Tapi for your information, dulu gue benci banget warna pink. Oh ya lu pernah cerita tuh. Iya kan, gue Iya, dulu bener, benci ini banget. ada pinknya. Ini pink banget, bukan pink doang, tapi pink banget. Tapi bener. dulu gue benci banget warna Nah pink. kenapa lu beli warna pink ini? Nggak tahu, gue suka aja modelnya. Sekarang kan aku tidak membenci pink ya. Kalau dulu mungkin gue yang dulu akan ngatain diri gue yang sekarang kayak, ngapain kamu pakai baju pink? Itu kamu tidak suka gitu. Iya. Tapi yang sekarang I like that, kayak lucu, bener-bener koket. Kalau kata Iya. anak zaman sekarang koket. Koket, lu nggak tahu koket? Apa itu? Koket tuh yang ini loh, banyak pita-pita ini namanya koket. Itu kayak style pita-pita gitu. Ya anak zaman sekarang tau lah. Iya anak zaman sekarang kesannya gue. Maksud lo gue zaman dulu. Nggak ngomong gitu sih. Iya gue yang ngomong. Iya. tapi Kak, kan ini kita mau bahas nih masa kecil. Mungkin kalau misalkan episode sebelumnya gue sudah menjelaskan sedikit demi sedikit masa kecil gue, tapi kayaknya gue belum tahu masa kecil lo. Lo tuh dulu tipe anak yang seperti apa sih? Boleh dong ceritain. Pendiam, soleh, nurut tuh. Widih, sedep banget tuh. Enggak. Paling diinginkan ibu-ibu ya. Wah gila. Enggak. Gue masa kecil gue ya biasa sih, maksudnya pada umumnya aja mas anak-anak kecil ya. Cuma lebih dijaga banget sama orang tua gue. Maksudnya kayak lo pulang sekolah, lu boleh main kemana dulu, tapi jam 1 lu harus sudah ada di rumah karena lu harus jam 1 lu harus ada, kalau di gue tuh namanya sekolah sore. Jadi sekolah kayak sekolah agama gitu lah. Oh iya. Lu harus sekolah agama dulu dari jam 1 sampai jam 4. Jam 4 gue pulang, ya udah silakan dah tuh main. Oh I see. Nah setelah itu jam 4 main sampai maghrib. Biasa azan maghrib adalah bel pulang. Azan maghrib, orang-orang setelah azan maghrib tuh pada main apa kemana. Gue ngaji sama abah gue. Ngaji sampai isya. Ntar habis isya baru udah tuh main sampai jam 8:30 harus sudah pulang. Oh pokoknya Kayak 8:30 tuh pulang ya. Dan gue masa kecil gue itu ya begitulah. Maksudnya kalau lagi libur pun ya Sabtu Minggu ya udah beneran akhirnya main total gitu. Tapi ya mungkin ya karena gue difilter atau dijaga sebegitunya. Iya. Akhirnya ketika gue ada masa-masa kelas 5 apa kelas 6 kaget sama gitu. dunia. Iya bener-bener gue yang pas biasanya. kayak udah kayak ya udah deh. Lu ngaji alhamdulillah udah bisa gitu kan ya udah dah lu main-main aja gitu asal tetap dalam waktunya gitu. Jam 8:30 lu harus sudah ada di rumah. Jadi ketika gue main wah brutal itu. Bener-bener yang kayak ya bener kayak baru tahu dunia. Kayak gue main kesana kesini terus kayak bener-bener ya kenakalan itu dimulai di situ justru. Oh sih. Karena gue baru ngelihat seperti apa dunia berjalan gitu kan. Baru ngelihat. Oh gini dunia berjalan. Oh, gue tuh ada satu inian cerita. Jadi ketika gue bener-bener dijaga sama orang tua gue itu, ya. Jadi kebetulan kan abah gue ini apa ya? Dia tuh bisa bilang apa ya? Ya mungkin gurunya di sana kali ya di rumah gue gitu. Ya kayak ya orang-orang bilang ustadznya apa segala macam. Tapi gue bilang guru ngajinya aja lah kayak gitu ya. Oke. Jadi ketika gue kemana-mana pun itu orang ngenalin gue. Oh iya. Iya anaknya ini ya gitu. Biasanya gitu gak sih Kak? Betul. Bahkan jadi gue tuh ada masa-masa waktu gue SMP apa SMA ya? SMP kayaknya. Ada satu masa di mana gue bener-bener bete. Kalau misalnya nemenin abah gue kemana. Karena? Tiap ini ada yang ngajak ngobrol. Oh iya. Pak Haji gitu kan ntar. Ya gimana ntar ngobrol lama. Misalnya kayak ke pasar deh. Gue ingat banget gue waktu gue kuliah kali ini. Ke pasar beli ayam potong gitu kan, beli ayam. Sampai saking udah kenalnya nih. Udah Pak Haji aja yang motong.
Wow. Yang udah tahu ini cara motongnya apa gimana lah gitu. Padahal yang nyuruh tukang potong ayam juga. Iya. Tapi seenggaknya dalam syariat Islam kali kayak gitu-gitu ya. Udah Pak Jaja yang motong dah gitu. Terus gue suruh megangin. Tong pegangin Tong. Enggak mau. Bukan bete, gue nggak berani gue. Oh iya. Ngeliat motongan ayam, bebek, kambing, sapi apalagi. Takut gue, nggak tega gue. Ya nggak mau. Gue aja abah gue begini. Itu belanjanya cuma beli itu doang. Tapi ngobrol naujubillah lama. Ngobrolnya ya biasa lah lama ya. gitu, biasa lah. Kalau banyak yang kenal juga kayak gitu-gitu lah. Ya masa kecil gue ya kayak gitu, maksudnya penuh dengan main aja, namanya masa kecil ya, main aja udah. Ya itu ya, oke lah. Pasti itu main bola. Ya peluit akhirnya adalah azan maghrib gitu. Oh ya, bener sih. Kalau lu masa kecil lu gimana Nun? Waktuku kecil hidupku amatlah senang. Ya, seneng banget tuh senang, ya. Senang banget. Walaupun sepertinya orang-orang di sekitar saya tidak senang gitu ya. Enggak ya, maksudnya enggak senangnya gue nya nakal. Enggak usil. Lebih nakal, bukan nakal seperti apa ya, tapi usil. Usilnya tuh mendarah daging. Wow. Mendarah daging. Ya dari kecil. Anyways gue anak tengah ya kan. Gue anak tengah, jadi mungkin ya kalau dibilang orang anaknya agak cengengan. Di keluarga gue sendiri sih lebih tepatnya. Gue tuh cengeng. Cengeng, anaknya digangguin dikit gembeng lah, kalau kata orang nangis gitu kan. Ya tapi sama seperti lo, tapi kayak lo kalau lo tuh kayak teratur banget deh dari jam segini ada ini. Kalau gue tuh yang penting di hidup gue di masa kecil, gue ingetnya adalah gue tuh harus tidur siang. Udah, itu adalah kewajiban gue. Jadi karena menurut gue kalau lo tadi ada sekolah sore, sekolah gue dari TK itu udah sekolah Islam. Jadi gue aja TK-nya bener-bener kayak TK Islam terpadu. Oh iya, IT ya? IT. Terus naik SD IT terpadu gitu, Islam terpadu. Terus masuk SMP madrasah gitu loh. Jadi jadi mungkin kalau lo punya sekolah sore, gue diisinya dari situ. Jadi dari semenjak TK itu sudah terisi lah, abata lah ini dan lain-lain. Terus dulu gue juga punya kebiasaan. Ini gue demen banget ini loh ngaji abata itu sama waktu itu tuh adalah rumah gue tuh sampingan sama kayak ini loh, kayak sekolah ngaji juga gitu loh kalau sore. Nah dulu tuh kan kalau orang tua gue ibaratnya sudah memberikan pendidikan itu di rumah ya kan. Jadi menurut mereka ya udahlah, maksudnya sama aja kalau misalkan belajar di sekolah bimbingan baca Al-Quran itu. Tapi karena dulu teman-teman gue kalau sore suka ngaji di sana, gue suka ikut-ikutan. Jadi gue tetep aja ngaji di situ gitu, kayak abatan gini gitu lah. Ya udahlah, tapi itu. Terus kehidupan gue ya gue suka berpetualang semenjak kecil. Jadi gue kalau apalagi kan dulu rumah gue tuh emang agak di perkampungan gitu kan. Nah, rumah lo yang sekarang? Enggak dulu waktu gue kecil. Beda. Masih dicondet-condet juga. Cuman beda. Itu lebih kayak masuk ke daerah perkampungan aja gitu. Jadi lebih banyak kayak masih ada rawa-rawa gitu. Nah, gue demen tuh suka berbolang kalau kata gue. Nyari pisang tanduk kecil-kecil lah itu. Motongin masak-masak gitu. Ya gue tidak bisa menjelaskan itu, tapi ada gambaran lah di otak gue ini. Seseru itulah gue membolang di saat itu. Membolang namanya. Terus yang paling gue ingat kenapa gue bilang usil, karena sampai SD pun dulu tuh gue punya ini namanya ojek langganan gitu loh Kak. Ojek langganan ini sebenarnya disuruh mama gue adalah agar untuk mengingat gue untuk pulang ya. Karena gue anaknya suka main banget. Tapi gue tuh gini, ojek langganan gue ini, gue lupa lagi namanya siapa, tapi gue ingat banget itu cewek. Ojek langganan gue ini selalu tepat waktu masalahnya. Jadi tank gue jam 2 pulang, tank dia di depan udah nungguin. Gue kesel dong. Maksudnya gue udah belajar, gue gak bisa main. Gue mau main dulu. Makanya biasanya gue kabur. Jadi kan kalau sekolah SD gue itu ada pintu belakang, karena gue suka lewat situ. Jadi gue muter-muter dulu. Dan gue sering banget dimarahin sama ojek langganan gue. Karena kayak ibaratnya harusnya dia jemput-jemputin yang lain, tapi jadi malah nungguin gue kan. Iya ya. Ya bandel lah gue di situ. Tapi ya maksud gue untuk seorang anak kecil yang pengen main terus, gue tuh ngerasa kayak, men kapan lagi gue main gitu. Masa jam 2 lo udah ngejemput gue kapan main sama teman-teman gue kayak gitu. Dia ojeknya nungguin di depan, lu nya pulang. Iya,
gue pulang lewat belakang gitu kan. Biar gue tuh kayak menyusuri rumah sendiri gitu. Gue gak mau pakai ojek sebenarnya. Walaupun perjalanannya jauh ya untuk anak waktu itu anak SD. Condet juga. Gue di Condet, tapi rumah gue tuh emang agak jauh mungkin. Enggak sekolahnya di Condet juga maksudnya. Di Condet sama Condet. Cuman untuk anak kecil yang berjalan kaki sejauh itu ke rumah, mamah gue agak aneh-aneh aja nih anak gitu kan gitu. Terus seperti biasa gue ya main seperti anak kecil pada umumnya. Cuman kalau Sabtu Minggu itu mama gue tuh selalu punya cara menarik yang menurut gue menarik banget untuk menghibur anak-anaknya. So jadi kalau misalnya kita nggak ke mall ya kita bikin kemah-kemahan di rumah. Iya. Gue inget banget kita pakai spray terus kayak diiket-iketin sama mamah gue terus kayak ada kursi-kursi kayak gini kita bikin gitu. Nanti kita main di situ. Jadi maksud gue ya seru lah karena serunya adalah walaupun gue gak banyak waktu itu emang gak banyak karena biasanya kalau gue keluar rumah itu emang hari libur panjang gitu kan. Jadi kalau Sabtu Minggu mamah gue even lagi sibuk pun ya udah cara menyempatkan diri untuk bermain dengan anaknya adalah kayak gitu. Ya tenda-tendaan gitu. Betul. Apalagi waktu itu kan gue sempat sekitar berapa ya? Ya pokoknya ada waktunya gue tuh lagi tegat gue gak sekolah. Tegat gak sekolah tuh karena waktu itu umur gue belum cukup buat masuk ke sekolah dasar. Jadi cara ngisinya adalah yaitu gue pagi-pagi ngikut mama gue ke pasar, beli makanan. Terus siangnya mama gue ngisi waktu itu tuh ada salah satu tempat les bahasa Inggris dan matematika namanya les Magic. Sekarang kayaknya udah gak ada. Magic namanya. Magic. Tapi Magic itu maksudnya Math and English apalah gitu. Itu kayak singkatan. Tapi lucunya adalah les itu tuh kayak jadi ini tuh ada Alfa minimarket gitu Kak. Nah itu tuh ada gang kecil gitu. Nah kita masuk situ. Tapi waktu itu karena gue gak paham ya jadi gue selalu nyebut mama aku mau belajar di Alfamart gitu misalkan. Karena kan masuk gitu kan ke daerah emang ini Alfamart terus ada gang kecil. Nah jadi di otak gue yang waktu kecil itu adalah mama aku mau belajar di Alfamart gitu. Dan mama gue paham maksudnya mau les Magic itu buat matematika dan bahasa Inggris gitu. Tapi di otak gue gitu ya gitu. Pokoknya gue suka mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul lah. Waktu itu kan ekskul gue kan harus bayar lah kalau mau ikut ekskul ya kan. Ekskul atau les nih? Ekskul di sekolah. Di sekolah kayak silat, pencak silat tuh harus bayar kita kan. Karena kan gue swasta. Waktu itu kan gue swasta. Tapi waktu itu sebenarnya mama gue kayak ya elah itu kan bukan bakat-bakat lu banget tong di situ maksudnya ngapain. Nah tapi cara gue adalah gue ngedeketin guru biasa lah ya anak kecil ini. Gue deketin gurunya. Jadi waktu itu wah gue banyak banget. Gue dulu dapat les matematika bareng anak kelas 2 sama guru gue pada ya tapi nggak bayar maaf ya. Les matematika. Kok ada kepengen? Jadi gue waktu itu kelas 1 tapi guru kelas 1 gue tuh ngajarin les buat anak kelas 2. Ya udah gue ikut gitu lah. Gue ikut kayak belajar matematika. Karena waktu itu kerjaan gue adalah selain itu menunggu, gue biasanya nungguin kakak gue. Kakak gue tuh pulang misalkan jam 3, gue pulang jam 2. Jadi kayak ya udah gue di satu sekolah yang sama. Iya, satu sekolah yang sama. Gapnya gue 3 tahunan sama kakak gue. Jadi ya mungkin waktu gue kelas 1 dia kelas 4 lah ya. Dan gue harus nungguin itu. Soalnya biasanya kalau di sekolah gue yang Islam ini, kalau anak kelas 4, 5, 6 tuh dia pulangnya sore. Jadi tunggu sholat asar dulu rame-rame. Gitu. Jadi lu kakak lu dulu tuh. Iya, terus gue pernah ikut silat juga. Ya silat gak ada sabuknya kan gue bilang. Gue ikutan. Ikutan aja. Gue ikutan. Jadi gue gak punya baju, gak punya apa. Ya udah gue ikut. Tapi menurut gue baik lah. Guru-gurunya tuh masih yang welcome. Bukannya kayak ini anak gak bayar ngapain gue layan gitu kan biasanya gitu. Tapi enggak, mereka welcome banget. Sampai waktu itu gue ditakut-takutin sama kakak gue ya. Kayak nanti kau ini lo disuruh bayar iuran gini-gini. Terus gue kayak takut. Akhirnya gue gak mau masuk lagi ke les silat itu. Tapi gue dicariin sama gurunya kayak mana nih Hanuna kok gak les-les lagi gitu. Ya berarti gurunya baik juga lah. Baik maksudnya ya orang mau belajar kok. Iya gitu dia mau belajar. Makanya kalau tadi lo bilang lo baru melihat dunia itu SD kelas berapa? 5? Iya 5, 6 something lah. Gue baru melihat dunia itu ketika gue SMA. Karena SMA gue baru negeri kan. Jadi itu culture shock yang sangat culture shock menurut gue. Ya kan, dari paham kan lo di maintenance sekolah agama nih tiba-tiba lo masuk ke sekolah negeri yang wah Islam terpadu tuh. Iya dari Islam terpadu, ini terpadu madrasah semuanya. Tiba-tiba gue masuk negeri banyak yang gue kayak ini apa Tuhan. Ya, perkenalan dunia di situ deh ya. Itu perkenalan dunia banget. Sumpah lo bayangin culture shocknya gue adalah gue kasih tahu ya fun fact lucu.
Ya itu. Gue tuh di SD itu dulu, mungkin anak-anak SD zaman dulu kali ya. Jadi tuh karena kita sekolah Islam terpadu, kita tuh gak diizinkan untuk memegang cowok kan. Maksudnya sebatas sengaja cuman gitu kan. Astagfirullah haram gitu loh. Di gue dulu ya. Jadi ini lucunya adalah biasanya kalau misalkan kita nih cewek-cewek lagi jalan di koridor, biasanya koridor gue kan agak sempit gitu kan. Nah tiba-tiba nih ada gerombolan cowok, kita yang cewek-cewek tuh langsung ngadep ke sana. Wow. Kayak astagfirullah gitu kayak gitu. Berarti kelasnya juga dipisah? Dipisah tapi ada yang digabung. Masih ada yang digabung tapi dipisah, tapi maksudnya apa ya, ada perasaan tidak boleh ini haram hukumnya tidak boleh gitu. Makanya waktu gue masuk SMA negeri, tiba-tiba temen gue cewek cowok main teplak, gue langsung astagfirullahalazim, ya Allah ini apa, ya Allah tempat apa gitu. Tapi lama-lama gue terbiasa kayak fine, ini ternyata dunia yang sebenarnya seperti ini. Oke fine gitu. Dunia itu luas ternyata ya. Ternyata dunia itu luas ya gitu. Terus kalau misalnya lu mengisi kekosongan libur misalnya deh, Sabtu Minggu pasti libur dong dari sekolah lo yang super duper ketat itu. Crowded itu. Nah biasanya lo kalau kecil itu nontoninnya atau ada hiburan apa gitu kalau misalnya weekend ya hari libur lah? Mungkin kartun gitu kali ya. Kartun ya? Kartun, iya Doraemon. Sudah Doraemon. Pasti gue Doraemon. Dulu sebenarnya ini gue ada satu kartun yang gue benci banget karena gue disama-samain sama karakter kartun namanya Dora Explorer. Kenapa samain nama Dora? Hah? Kenapa karena dulu jadi gue punya nenek dari bapak gue. Setiap dia ketemu gue gak tahu, gue selalu dipotong itu Dora, jadi segini poni gitu. Dan ini pendek, literally Dora. Jadi gue sebel banget, tau gak sih? Gue bukan benci ya, tapi dalam hati gue kayak gue gak mau dimirip-miripin sama orang yang kebanyakan nanya ini di ini. Iya bener, kayak peta kayak gitu. Iya katakan peta, gue benci banget sama orang. Gue lebih baik nonton Diego atau gak yang cowoknya, tau gak? Iya tapi bukannya sama aja? Enggak, Diego tuh kayak gak tau lah, menurut gue kayak lebih di jungle aja. Kalau Dora tuh kayak lebih apaan sih lu gitu. Manja Iya kayak manja banget lu, nanya-nanya mulu gitu. Dan karena di sama-samain itu gue jadi makin gondok banget sama si Dora. Maaf Dora, kamu gak salah. Yang salah adalah keluarga aku yang nyamain. Sorry. Sampai nama Dora. Gue gak suka, makanya gue benci banget potongan rambut Dora tuh kayak Tapi sempat populer pada masanya tau. Populer, tapi di saat itu mungkin gue kesel ya. Kayak no way gitu. Gue gak suka dimirip-mirip sama manusia ini. Itu yang kalau lo? Kalau gue yang gue suka Ultraman. Bukan. Apa? Chalk Zone. Oh iya Chalk Zone. Oh iya gue suka banget. Iya kan seru kan. Itu gue suka banget guys. Chalk Zone. Terus mungkin kalau ditarik lebih belakang lagi adalah Kapten Tsubasa. Dan gue nonton tuh Kapten Tsubasa, seru. Dan Digimon itu sih. Digimon enggak. Digimon sih. Gue bahkan sampai berapa kayak setahun kemarin gue pengen ngulang lagi. Oh iya, wow. Pengen ngulang nonton Digimon saking suka gue sama Digimon itu. Ya seru lah gitu, seru. Iya. Ya itu sih kartun yang gue suka itu ya. Chalk Zone itu yang seru tuh yang kapur ya, yang ketika lo mau kemana. Rudy Tabuti ya kan. Saya kemarin gue baru nonton lagi tuh si Chalk Zone gara-gara muncul di FYP TikTok gue. Terus gue kayak ya Allah ini tontonan gue waktu kecil nih, gue nonton lagi. Sama ada dulu TPI gue suka banget Entong, lu tahu nggak? Si Entong, aduh iya suka banget lagi. Iya gue suka banget itu si Entong yang pakai itu kan, dia pakai peci merah. Ini. Tapi kalau itu bukan kartun ya? Iya itu kayak ya udah film kayak bukan sinetron juga ya? Ya series kayak bukan series. Iya series lah. Tapi seriesnya lebih ke anak-anak kan. Dan specifically dia ke Betawian gitu. Iya bener. Kenceng banget bener-bener. Kenapa ya sekarang tuh nggak ada ya kayak gitu maksudnya yang membawa adat gitu loh, atau misalkan istilahnya kayak Betawi kan gitu, kayak Sidul dulu memang, bahkan makanya kenapa sinetron Sidul ngetren sampai sekarang karena belum ada penggantinya. Iya sih benar. Dan memang itu selain se-booming itu saat itu ya sinetron Sidul, dan sekarang itu ya gue nggak tahu ya sekarang ya, tapi maksudnya gue jarang melihat lagi sinetron Betawi atau series Betawi anak-anak kayak si Entong itu jarang kelihatan lagi sampai sekarang. Kayaknya udah nggak ada deh. Nggak ada ya. Nggak ada. Iya, sekarang sinetron. Sekarang dunianya sinetron. Oh sinetron, iya. Sinetron bener-bener sinetron FTV tuh. Iya yang FTV. Cewek lagi lewat ketabrak terus tiba-tiba jatuh cinta gitu. Cintaku karena tertabrak apa gitu. Bener. Aku jatuh cinta dengan penjual pecel lele. As always selalu dan gue bingung. Judul-judulnya tuh aneh-aneh ya. Aneh-aneh dan ya menarik sih buat gue gitu ya. Kalau sekarang nggak cuma Betawi sih sebenarnya yang nggak ada seri-seri kedaerahan gitu ya. Sunda juga, Jawa kayaknya juga nggak ada deh. Mungkin kalau Jawa 1-2 masih ada kali ya.
Tapi kalau ya setidaknya kayak Betawi, Sunda tuh jarang lagi. Udah jarang. Udah jarang. Kayaknya udah gak pernah. Dan mungkin juga. peminatnya juga sih. Peminatnya Peminatnya menurun juga. Waktu itu bukan waktu itu. Sekarang tuh di YouTube ada 3 orang stand up comedian. Yuda sama David. Yuda Keling bukan? Bukan. Yuda Brajamusti, David Nurbianto sama Afif Safi itu kan dia Betawi nih 3-tiganya. Nah dia lagi bikin podcast Betawi lah, namanya podcast Senggol Bacot. Gue suka tuh nontonin itu, kayak gue mengulang masa kecil gue yang sering nonton Lenong gitu. Oh lucu. Jadi abah gue tuh sering, kalau dulu tuh abah gue sering ngedengerinnya dari radio. Oh iya. Radio dulu suka ada tuh Lenong-Lenong. Nah gue pada akhirnya ngedengerin juga Lenong. Jadi gue mengingat masa kecil gue. Kalau dulu ngedengerin Lenong, sekarang gue ngeliat podcast Senggol Bacot. Kayak gue nonton Lenong gitu. Oh iya benar. Seru banget lagi itu gue suka. Tapi berarti lo ada ya di masa radio itu masih diputar gitu. Ada. Gue juga sih, nenek gue tiap pagi tuh pasti radionya diputerin. Pokoknya gue inget kalau misalnya malam itu udah pasti radio ada di tangan bapak gue. Kolak itu udah ada di tangan, ya entah ngedengerin Lenong lah atau apalah gitu. Kalau siang sampai sore tuh biasanya sama kakak gue ngedengerinnya, gue tahu banget nih. Sampai kaset-kaset tuh sampai sekarang masih ada. Salon Seven berapa album kayak gitu. Iya suka ngedengerin radio kayak gitu. Tapi sekarang pun juga banyak hal-hal yang dibikin nostalgia, kayak radio-radio sekarang. Orang tuh jadi kayak kolektor yang di zaman sekarang bener. Padahal dulu ibaratnya kan udah ketinggalan banget. Tapi yang sekarang itu gue lihat kayak banyak banget. Ada makin yang suka canggih, makin unik warnanya. Ada piringan hitam dikeluarin lagi sekarang zamannya, dan lebih kita ngeliatnya lebih kayak keren nih gitu kan. Dulu mungkin ditinggal, sekarang balik lagi ke masa itu, mungkin karena orang kangen kali ya. Kangen dengan masa-masa. Gue sempat ada tahu masa-masa di mana gue pengen beli tape radio itu. Ketika ya maksudnya udah punya duit sendiri lah gitu dari kerja gitu. Gue ngeliat ada satu tape radio, tapi bukan yang desain yang dulu, bukan, tapi kayak desainnya kekinian gitu, terus kayak warnanya juga lucu banget. Bagus banget. Keren banget, gue pengen beli deh, tapi kayak ya udahlah nggak jadi gitu. Iya lagi. Piringan hitam ya mahal juga. Tapi Kak, masa terlucu di dalam hidup lo yang pernah lo alamin gitu, ada nggak? Masa terlucu? Terlucu yang paling lo inget mungkin. Oh bukan lucu sih, tapi menurut gue kalau gue inget sekarang ini lucu. Apa tuh? Jadi dulu itu gue sering, aku tau gak BM-BM-an tuh kayak ada mobil lewat, bang ikut bang kayak gitu. Oh ada kayak gitu. Dulu gue waktu kecil gue kayak gitu dulu tuh. Nebeng mobil gitu. Tapi yang kita tebengin adalah mobil box gitu, mobil paket gitu lah. Nah kita pada nyantol di belakang, nempel begitu kan kayak Spiderman gitu begini. Tapi ramean. Teman-teman gue tuh jadi sederet di belakang tuh, teman-teman gue pada pegangan erat gitu. Ini gak takut jatuh. Nah itu selanjutnya yaitu ketika waktu itu gue ingat banget gue pengen main bola. Gue pengen main bola, jadi jarak dari rumah gue ke lapangan tuh sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Jalan kaki pun ya nyampe aja, nggak jauh kok. Tapi kebetulan ada mobil lewat dan kita lagi masa-masanya ya udah eksplorasi aja gitu, namanya masa kecil gitu kan. Ada mobil lewat, mobil box nih, bang ikut bang. Dipelanin sama dia, oke berarti boleh kalau mobil sepeda dipelanin. Pada naik lah, udah naik. Terus habis itu gue pegangan gue udah mulai ini. Udah. Oh ya paham. Udah lemah gitu. Waduh. Gue udah gak kuat nih gitu kan. Tapi gue maksain. Gue bangun di rumah. Ya jatuh. Nah gue jatuh. Ada ternyata ini murid ngajinya abah gue lah gitu. Dia ngeliat bahwa katanya gue gak tahu. Di situ gue udah hilang tuh. Oh ingatan gue udah hilang. Bener. Gue gak inget apa-apa setelah itu. Maksudnya pas gue ngerasa tuh pegangan gue udah lemah gitu kan. Udah setelahnya kata yang ngeliat itu gue turun langsung plek pingsan. Langsung pingsan. Makanya ingatan gue, perasaan gue tadi berangkat mau main bola, gue udah di rumah. Tapi terus gue lagi, ini si Eki masih kecil banget nih si Eki nih. Eki itu ada tuh di tempat pas gue habis pingsan. Gue di rumah tuh kan, dibawa ke rumah itu bibi gue termasuk mamanya Eki juga. Udah pada ngelilingin gue, udah pada nangis. Gue pas bangun, Kenapa ini? Udah mati gue. Gue tadi mau main bola. Terus umi gue pas ngeliat gue, alhamdulillah. Terus bibi gue pada melukin gue, kenapa sih? Ya terus diceritain lah sama umi gue. Lucu banget ngakak. Lo tuh tadi pingsan, lo ke sama bem-beman ya. Bem-beman ya tuh menembong mobil itu. Bem-beman ya? Iya sih, gue belum ketahuan juga kan akhirnya gitu. Iya gitu. Terus iya katanya pas turun jatuh pingsan dibawa sama bang ini gitu. Itu lucu sih.
Dia gak Ya inget Allah. apa-apa. Itu ya menurut gue itu lucu sampai sekarang. Ketika sekarang gue inget-inget tuh lucu sih. Tapi mungkin saat itu kayaknya nggak lucu deh. Lo ada nggak? Ada. Kalau lo pingsan, Iya. kalau lo pingsan karena itu, gue waktu itu pernah pingsan karena kecemplung di kolam renang. Dan ini Sorry, kecemplung di kolam renang gimana? Tenggelam di kolam renang, kecemplung. Okay. Sebenarnya itu ini backstory-nya aja ya, tapi kakak gue tuh suka membuat seakan-akan terdengar ya ibaratnya kayak dramatis gitu lah ya. Jadi sebenarnya kisah, jadi gini, gue tuh pernah tenggelam di kolam renang. Sampai kata bapak gue sendiri, itu tuh muka gue tuh udah biru banget karena agak lama sih itu tenggelamnya. Ibaratnya kayak gitu lah ya. Terus di saat itu lucunya adalah karena kan emang dulu yang gue bilang, gue nih anaknya agak cengeng, walaupun seberagajulan apapun cengeng anaknya sebenarnya. Sepowerful ini tapi agak cengeng gitu loh. Nah waktu itu tuh ibaratnya alhamdulillah selamat dan lain-lain, tapi itu gue gak mau ngomong di rumah, kayak jadi diem gitu-gitu. Tapi gara-gara gue diem itulah gue dapat banyak perhatiannya, dapat pizza lah, dikasih, dapat duit, dan itu rame banget yang ibaratnya ngejengukin gue, padahal cuma tenggelam ya sebenarnya. Tapi lu diemnya itu malas ngomong itu kenapa? Kayak nggak mau aja, kayak anak kecil kayak aduh nggak mau deh, nggak mood gitu loh. Bukan yang trauma gitu? Bukan kayak aku nggak mau ngomong aja gitu loh. Kayak gitu, tapi mungkin dikiranya gue kenapa-napa gitu ya. Mungkin ya itulah di pikiran orang dewasa, dia anak trauma kali ya kita, makanya yang ngunjungin gue banyak banget. Itu berasa ya Allah, berasa gue lagi pesta ulang tahun, kata gue rame banget, kata gue rumah gue. Nah tapi kakak gue itu selalu menyebarkan isu adalah gue itu tenggelam gara-gara gue ngejar kupu-kupu. Wow. Kupu-kupu? Iya, kalau menurut kakak gue, nih Hanun itu tenggelam gara-gara Hanun itu ngeliat kupu-kupu, terus gue kejar-kejar, tiba-tiba kecemplung. Ibaratnya kecemplung atau tenggelam itulah ya. Tapi sebenarnya kejadian tidak seperti itu. Tapi yang diingat oleh keluarga gue adalah versinya kakak gue. Padahal tidak seperti itu. Gue sangat ingat gitu. Sekarang ada waktunya. Sekarang inilah gue klarifikasi ya. Coba versinya. Untuk keluarga gue yang nonton, tolong please, ini klarifikasi dari gue yang sendiri yang mengalami. Waktu itu di kolam renang itu tuh ada patung kura-kura gede. Gue tuh nggak tahu kenapa, tapi waktu itu gue suka banget sama tuh patung. Gue mau naik itu patung, ya kan? Gue mau naik ke ibaratnya ke atas itu patung lah. Iya. Ternyata itu patung itu di daerah kolam renangnya orang dewasa. Dan waktu itu tuh emang tipenya si kolam renang ini bukan ada yang pembatas gitu loh kak. Iya kan. Jadi dia tuh dibikin sliding. Makin dalam. Iya, jadi makin ujung tuh makin sliding dalam. Bodohnya anak kecil waktu itu, aku yang bodoh itu dan masih mungil itu adalah kesana aja gitu. Gue kesana deg. Waktu udah ibaratnya mencoba berenang kecipak-cipuk, tiba-tiba tidak menapak lantai lagi kan? Karena dalam, kecemplung lah aku di sana gitu loh, dan gue ingat banget di pikiran gue tuh gue bertemu dengan Putri Duyung. Gue ingat banget, ternyata setelah punya usut itu Putri Duyung bukan Putri Duyung, itu bapak gue yang nyelam ke kolam renang untuk mengambil gue. Tapi di otak gue dan mata gue di saat itu adalah itu Putri Duyung yang nyelamatin gue. Putri Duyung cowok. Terus lucunya lagi tahu nggak? Kan gue biru banget ya, bibirnya tuh udah mulai biru karena pucet, kan gitu. Agak pucat lah ya, karena mungkin keminum banyak air gitu kan, airnya. Terus ini gue ceritain mamah gue. Terus kakak gue mungkin dia mau mendoakan adiknya yang lagi. Kakak gue ini mau mendoakan adiknya yang lagi ibaratnya pingsan dan lain-lain. Tapi kakak gue malah baca Yasin. Kayak Yasin wal Quran. Dimarahin sama mama gue kayak, kamu kira adik kamu udah meninggal gitu. Kakak gue dimarahin sampai nangis, kesian sih sebenarnya. Tapi mbak itu lucu banget. Sorry gue Tapi itu lucu banget. Gue inget banget kakak gue dimarahin gara-gara dia ngebacain Yasin. Terus kayak la ilaha illallah, la ilaha. Maksudnya gitu. bagus. Iya maksudnya bagus. Maksudnya kakak, mungkin di saat itu kakak gue gak tahu gitu loh bacaan apa untuk adiknya yang lagi. Namanya masih kecil juga. Iya namanya kecil, dia baca la ilaha illallah. Dan ibaratnya kalau orang baca gitu kan melihat terus ada anak yang ibaratnya udah biru banget. Mama gue kayak kepikiran ya, kayak ya Allah anak gue meninggal kak ini kak gitu. Ya udahlah, setelah gue inget ya itu lucu sih menurut gue. Karena lucunya adalah gue dapet attention gitu ya. Tiba-tiba gue kayak merasa gue dirayakan padahal gue tenggelam kayak gitu. lagunya Nadine ya. Semua aku dirayakan termasuk tenggelam. Iya, enggak usah lu tegesin dong.
Ya Ya well gitulah masa kecil gue yang lucu itu. Tapi kalau misalkan diomongin masalah masa kecil, lo punya teman masa kecil gak sih Kak? Yang masih sekarang mungkin lo inget? Sampai sekarang masih sering nongkrong bareng mah. Oh iya. Ngopi bareng ada namanya Jalal. Wow. Jalal. Dia sempat ada di konten gue juga tuh di channel pribadi gue. Kita jadi ya teman kecil gue. Ini seru banget deh. Ya punya dua latar belakang keluarga yang sama. Maksudnya dari ya sama-sama keluarga yang religius latar belakangnya. Terus kita lulus SD sama-sama pesantren. Iya seru banget. Jadi ada teman gue tuh yang suka nyeletuk kalau misalnya gue masih jalan lagi ngopi berdua. Wah Ustadz Jawa Barat sama Ustadz Jawa Timur lagi ngopi. Jadi dia pesantrennya padahal bukan di Jawa juga. Kalau dia di Cirebon. Kalau gue kan pesantren di Tasik kan Jawa Barat gitu. Oh Ustadz Jawa Barat sama Ustadz Cirebon lagi ngobrolin apa nih gitu. Ya, seru deh. Sampai sekarang ya masih sering ngopi bareng. Kalau misalnya gue lagi libur nih. Libur gak bos? Berarti libur ngopi. bos. Iya gitu. Atau sebaliknya. Misalnya gue nongkrong di warkop nih. Gue fotoin aja warkopnya gitu. Udah tanda. Udah tanda. Udah paham deh, langsung datang. Oke, OTW. Oke, gas gitu. Itu temen gue yang dari kecil banget. Wow. Walaupun kita beda setahun sih, lebih tuan dia setahun. Oh iya. Lucu banget. Tapi memang ya sedekat itu sampai sekarang, masih sering ngopi bareng lah. Ya salah satunya mungkin Jalal itu ya, teman gue itu. Ya. Kalau lu ada nggak? Ada. Ya kalau tapi ini bukan temen teman karena misalkan kayak beda gitu. Ini sebenarnya saudara gue juga. Tapi menurut gue ini kayak teman kecil gue karena kita TK-nya bareng. Tapi walaupun SD, SMP, SMA-nya bisa, tapi kalau gue ketemu dia, gue ngerasa ya udah ini teman kecil gue. Salah satu yang pernah digigit sama gue, yang gitu. itu adalah teman kecil gue. Bentar, salah satu. Berarti kan banyak ya korbannya. Nah dia salah satunya, ya kan. Okay. Namanya Zahra. Ya Zahra ini ibaratnya ya tau lah masa kecilnya gue gimana. Terus sekarang pun juga masih chat-chatan gitu. Maksudnya masih ya kayak yang bertukar informasi, bertukar ini. Dan Zahra ini adalah salah satu teman gue, saudara gue juga dari kalangan bapak gue. Oke. Ya jadi kalau ketemu dia ya sama kayak lo, nyambung langsung kayak ada kayak dunia berdua aja yang orang nggak paham gitu loh. Kayak kadang apa yang kita obrolin tuh kayak apaan sih nih berdua ngomongin apa gitu. Masih kan. banget nih. Iya kayak gitu. Tapi kita tuh bener-bener definisi bisa nyambung yang gitu. nyambung. Walaupun ibaratnya udah lama ketemu gitu-gitu nyambung aja gitu. Senyambung itu ya? Senyambung itu sih. Dan gue happy sih. Maksudnya walaupun orang-orang ngomong kayak kok lu maksudnya masih nyambung. Ibaratnya kan lu udah beda. Karena jujur ya gue dan dia itu bukan bagaikan langit dan bumi, tapi agak berbeda 180 derajat. Dia tuh religius banget. Total. Mungkin total tapi religius banget. Terus gue yang ibaratnya kayak gini yang masih bisa funky dan lain-lain bla 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 gitu kan. Tapi ketika kita bertemu itu kayak semuanya bisa diobrolin. Kayak gue minta sudut pandang dia A, dia minta sudut pandang gue B. Ya udah kita saling ngobrol kayak gini saling tukeran sudut pandang. Dan gue suka dan gue suka itu gitu. Walaupun orang ngeliat kayak kok lu masih ibaratnya bisa nyambung walaupun ibaratnya kesukaan dan ini berbeda. Dan kalau menurut gue kayak ya nggak ada yang harus dipermasalahin karena gue ketika ketemu dia ya gue nyambung aja, nggak ada yang gitu. Ya lu mengenal dia jauh sebelum orang-orang. Yes, gue tahu gimana dia waktu kecil dan lain-lain. Gue tahu kecilnya lu. Ya, gue tahu kecilnya lo gitu. Kita sama-sama bertumbuh lah. Dan apalagi gue seumuran kan sama dia. Sama-sama. Pokoknya sangkatan lah. TK-nya juga sama kan? TK gue juga sama. Kalau tadi kan yang mungkin masih bisa ketemu sampai sekarang teman masa kecil. Kalau misalnya ada dikasih kesempatan, Nun, lo pengen ketemu siapa teman masa kecil lo yang mungkin sampai sekarang belum ketemu lagi? Wah, apa masa kecil gue yang sampai sekarang belum ketemu lagi? Atau nggak harus masa kecil deh, atau teman lo yang udah lama banget gak ketemu bahkan sampai sekarang dan lo gue pengen deh ketemu dia lagi. Kayak sharing topik apapun bareng-bareng lagi. Kalau Zahra itu kan masih sering ketemu ya? Iya masih sering. Kalau yang gak pernah ketemu dan pengen sharing lagi, gue gak ada. Karena gue tipe waktu yang sama aja, yang waktu kita bahas di yang masalah interaksi antar teman. Gue tuh kalau udah ngerasa cocok sama satu, ya udah gue biasanya interaksi terus menerus gitu. Mungkin nggak bisa spesifik siapa kali. Bener-bener gue nggak bisa spesifik siapa ya, karena kalau gue udah ngerasa gue pengen banget ngobrol sama ini orang, ya gue akan ngechat kayak tetap intens. Tapi kalau lo ada ya? Kalau gue iya ada sih. Siapa tuh? Namanya Tri. Oh cowok. Why? Kenapa lo pengen banget ngobrol? Karena kita lagi kecil itu kalau misalnya Sabtu Minggu libur nih,
Jadi kan rumah gua kan deket sama ini kan Pantai Indah Kapuk. Oh ya. Kan di Pantai Indah Kapuk itu untuk menuju ke sana itu ada kayak di jalan di samping pemancingan lah intinya. Samping pemancingan tuh ada kayak semacam bukan got ya, tapi apa ya kita nyebutnya ya. Pokoknya kayak got gitu, tapi bukan got sih, tapi apa ya kayak selokan kali bahasa ini ya kali ya, tapi enggak yang kotor banget gitu enggak. Ya standar aja lah gitu. Terus gue tuh kalau sama dia gue sering masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim. Buat ngapain? Buat ngerogoh. Bahasa yang ngerogoh itu kayak nyari ikan tapi bisa tuh nangkepnya. Bisa tuh dengan tangan terbuka. Iya, kita nggak bawa jaringan apa segala macam enggak, kayak ngerogoh aja udah ke dalam banget lagi. Kayak gitu. Dan itu jauh nun si gotnya itu. Jauh banget. Oh iya? Panjang gitu, panjang. Terus lu gitu. Iya, dari ujung sampai ujung aja set. Udah di ujung nih. Udah kalian naik yuk, naik. Terus kan di pinggirannya itu ada kayak pohon kelapa gitu. Pohon kelapa yang kecil-kecil aja. Nah, ya. Terus kau naik tuh. Biasanya dia yang naik. Gue kan gak bisa naik pohonnya, manjat pun gak bisa gue. Jadi dia yang manjat ke atas nih. Dia yang metikin kelapanya, gue yang nunggu di bawah. Ntar misalnya ada security pick lewat, udah kita pura-pura kayak di pinggiran. Bagus sih ini. Biar gak di ini ya, gak dicegat ya. Terus setelah itu biasanya kita tuh ada ini. Gue baru ingat nih. Setelah kita ngerogoh itu kan kita biasanya bebilas ya. Tapi bebilasnya di air yang sama juga sebenarnya. Tapi di lain empang lah gitu kan. Betul. Misalnya ini pemancingan tuh yang benar-benar air bersih apa gimana terawat lah. Nah sampingnya pemancingan ini ada kayak semacam waduk kali ya. Waduk gitu, luas juga sih. Nah kita bebilas biasanya di situ. Dan gue sama si Tri salah satunya dan teman-teman gue yang lain, kita bebilasnya di situ. Lu tahu yang kita lihat apa? Biawak nyebrang. Astaga, Nun itu, geber jantung itu gue. Wah gila sih kalau. Tapi teman gue, biawak biasa. Seakan kan itu bukan apa-apa. Asli Nun, kayak misalnya ya kita di sini nih, biawaknya nyebrang yang depan gang situ, depan ya jalan. Allah, nyebrang bener-bener. begitu tuh. Ya emang gak ke arah kita. Jadi ya danau begini, kita di sini. Nah dia nyebrangnya begini. Ya tapi kan tetap ya yang kita lihat, kalau dia tahu-tahu dia banting setir kan. Iya. Ngeri gitu itu. Oh Kak, gara-gara lo ngomong gitu gue jadi keinget satu nama. Gara-gara lo ngomong apa gitu tuh? Ada temen yang pengen gue temuin, temen kecil gue. Ya itu. Ini temen SD gue namanya Aisyah. Dia itu gak tahu ya, gue ngerasa deket aja waktu itu sama ini orang, ya kan. One day tiba-tiba tuh gue dapat pengumuman. Gue inget banget waktu itu gue lagi sholat duha. Tiba-tiba guru gue ini ngumumin bahwa ibaratnya orang tuanya dia berdua, orang tuanya dua-duanya meninggal dunia. Dan itu gue belum lagi ketemu sama dia di saat Semenjak kejadian itu ternyata di hari itu diumumkan, di hari itu dia udah pindah sekolah di sekolah gue itu. Jadi mungkin kalau misalkan gue pengen banget ketemu siapa, mungkin dia sih. Karena nggak tahu, gue ngerasa seru aja dan kayak ya udah kayak ngeklop aja waktu kelas 1 itu. Tapi bahkan kontaknya pun gak ada. Kayak gak Instagram ada. Gitu gak ada? Gak ada. Gue udah pernah nyari, gak ketemu sama sekali. Gue pernah nyari. Gue gara-gara lo ngomong gitu, tiba-tiba gue punya gitu tiba-tiba. Gue pengen banget ketemu dia. Tapi ya moga-moga dia nonton sih. Amin, semoga ya. Ih gila, coba sampai banget lagi. Mau ngomong apa dong? Hai Aisyah. Hai Sal. Oke, tanpa sepengetahuan Nuna, tiba-tiba aku shock. Tiba-tiba acara TV. Tapi itu loh, gak tau, gue cuman inget namanya Aisyah, tapi gue lupa. Dulu gue inget banget nama panjangnya siapa, tapi gue cuma tahu namanya Aisyah pakai I, Aisyah gitu. Aisyah, pokoknya kalau lo nonton nama panjangnya Aisyah. Ini bukan Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Lagu tuh. Ya pokoknya kalau Aisyah lo nonton someday, gue happy banget sih pernah ketemu lo waktu SD, walaupun gak lama, tapi gue masih bisa inget mukanya. Tapi I don't know ya, sekarang kan orang sudah pasti bertumbuh, udah grow up dan lain-lain. Jadi kayaknya akan susah sih. Kecuali gue menemukan foto kecilnya dia, baru kayak oh iya nih orang. Iya gue baru inget gara-gara lo gitu ya. Tapi menariknya gitu dunia digital sekarang ini ya seperti itu sih, maksudnya. Mungkin one day nih Non, entah kapan tiba-tiba Aisyah nonton podcastnya Sauna gitu kan, terus ini temen gue nih terus nonton video ini. Sedih ya, banget. Video nih penuh ya kan. Sedih banget. Tapi ya moga-moga bisa ketemu lah ya sama Aisyah ya, gue cuma pengen ngobrol kayak gimana how's your life after ya yang terjadi, karena itu kecil banget kan waktu itu masih kecil banget. Itu dia harus survive itu. Nah kayaknya gue akan menanyakan kayak how's your life, apa lo happy, apa lo bahagia gitu, kayak struggle apa sih yang lo alamin after ya udah lo kehilangan itu, kayak
kayak berat sih ya. Iya, Cuman berat, kayak apalagi masih gue pengen kecil. tahu dia baik-baik aja apa enggak. Udah itu doang sih yang Iya pengen sih. gue tahu. Oh kok so sad jadinya. Oke. Tapi Kak, gue mau nanya ini kayak pertanyaan terakhir, tapi gue pengen nanya banget. Kalau nih someday lo punya anak ya kan, atau misalnya gue juga misalnya punya anak gitu kan. Amin. Benar-benar. Lo pengen nggak kalau misalkan anak lo memiliki karakter lo di saat kecil? Wah berat nih. Wah berat ya. Pengen nggak? Atau misalkan apa yang pengen lo lakuin kayak di saat lo punya anak? Misalkan gue pengen anak gue misalkan lebih banyak jalan-jalannya dan lain-lain. Tapi menurut lo kayaknya susah deh kalau misalkan dilakuin di zaman yang sekarang gitu. Padahal misalkan lo dulu bisa melakukan itu. Gimana mungkin ya? kayak punya peternakan itu kan dulu gue bisa ya. Sekarang gue gak bisa tuh punya peternakan gitu kan. Kalau pertanyaan tadi pengen gak anaknya seperti sikapnya kita waktu kecil kan? Ya itu dulu deh. Gua ya sebenarnya gue ketika gue punya anak tuh gue pengen membebaskan dia. Oh ya, oke. Mencari ya apapun itulah yang dia sukain, silakan. Silakan. Gue tuh pengen dia punya kebebasan itu. Walaupun tetap gue pantau juga gitu dalam pantauan gue. Gue pengen dia tuh punya kebebasan. Dia mau apa aja insya Allah gue bisa memfasilitasi gitu kan. Oh iya. Tapi kalau misalnya dibilang sikapnya kayak gue waktu kecil apa enggak, itu berat. Karena gue tahu gue waktu masa itu tuh kayak seperti gimana? apa. Iya. Dan berat, tapi ya sudahlah gitu. Kalau memang seperti itu jalannya ya udah jalanin aja. Tapi ya gue pengen sih ketika punya anak, gue pengen anak gue tuh merasa bebas berekspresi. Udah itu aja. Dia mau jadi ya balik lagi kayak nasihat abah gue. Lu mau jadi apa ya terserah, asal bisa ngaji. Udah itu aja. Oh bagus ya. Gue pengen dia bebas berekspresi, bebas bereksplorasi lah. Ya insya Allah selama ada rezekinya gue insya Allah bisa memfasilitasi. Amin. Gitu Kita doakan lah ya. Amin. Berarti kita tunggu mungkin sekitar berapa tahun lagi. Gak usah ditanyakan. Gue yang dibebanin balik kalau sebelumnya. Nun kapan lulus gitu. Gak usah ditanyakan. Iya tapi ya berdoa aja lah. Insya Allah ada rezekinya lah. Kalau lu apa Nun? One day lu punya anak gitu. One day gue punya anak. Hi kids, this is your mom. Iya benar-benar. Hi kids, this is your mom gitu kan biasanya kalau tren yang sebelumnya. Kalau misalkan mau atau enggak anak gue punya sikap kayak gue sih mau aja ya kan. Karena tapi gue lebih pengen lagi anak gue merasakan apa yang mamah gue ajarkan ke gue. Bener kata lo, gue tuh pengen banget anak gue merasakan kebebasan. Bukan cuma kebebasan berekspresi ya. Kalau kayak kebebasan berekspresi kayaknya terlalu umum untuk dunia yang sekarang ya. Yang terlalu dar har ini. Ada aja gebrakannya. Iya, ada aja gebrakannya. Kalau bebas untuk berekspresi kayaknya gue sebagai ibu mungkin di saat itu gue akan masih mengontrol gitu. Kayak lo mungkin boleh bebas berekspresi tapi lo harus tahu deh batasan lo sampai sana gitu. Bener. Kayak gitu. Tapi untuk bebas mencoba hal-hal misalkan ya yang ibaratnya yang sedang gue lakukan kayak dulu gue diizinin pramuka dan lain-lain, gue akan melakukan itu. Gue kayaknya akan jadi tipe ibu yang kayak udah lo mau apa ayo deh gitu. Selagi lo masih di jalan yang benar lanjut dah gitu. Itu sih yang gue pengen. Sama ya udah kayak yang akan susahnya mungkin adalah menjelaskan tentang penjabaran tradisi di keluarga gue. You know what I mean, but maksud gue adalah gue pengen walaupun ya dengan tradisi yang seperti itu sebanyak itu dia nggak merasakan kayak, gue ini ya maksudnya kayak nggak merasa terbebani. Iya, nggak merasa terbebani kayak ya udah gue dengan tradisi gue dengan sudut yang kayak gitu, tapi gue masih bisa loh dapat kepercayaan dan lain-lain. Mungkin itu sih gue pengen anak gue bisa percaya sama gue sebagai sahabatnya. Asik. Ih keren banget. Gue pengen itu banget. Gue pengen banget sahabatan sama anak gue sendiri. Itu yang paling gue pengen. Kalau misalkan sifatnya kayak gue, ya boleh sih. Tapi kalau bapak kamu lebih better lebih dari gue, kayaknya kayak bapak kamu aja deh nak, gitu. Tapi kalau ada sifat-sifat kayak ibu kamu yang ini, ya nggak apa-apa juga sih. Jadi setidaknya lu bersahabat dengan masa kecil. Iya, mungkin gue bisa bersahabat kayak, gue ngerti nih anak ya, gitu. Gue pernah seumuran lo, gitu. Mungkin ya, gue akan ngomong kayak gitu. Ntar lu ngomong ke anak lu baru nyebur, gue udah kering bos. Gue udah ini nih. Udah ini mau nyetrika baju nih bos. Lu baru mau nyebur, mau nyuci. Ya Allah. Lu baru mau main kotor-kotoran. Parenting apa abis ini kita ya? Ya abis ini bikin kita ini video kali ya. Kita ngundang abis ini ngundang di kita Willy.
Nikita Willy, terus siapa lagi tuh yang parenting kita undangin semua. Iya bagus. Jadi berbobot deh kan. Ya udah ya Mams. Thank you ya Moms. Tambah kejedot. Jadi mungkin itu aja ya bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana gitu. Bapak-bapak. Mungkin jangan menyesal kalau anaknya sifatnya seperti kalian ya. Terima aja lah ya. Setidaknya pun kalau sama ya setidaknya lu bisa tahu cara ngehandle-nya gitu ya. Yes benar. Karena udah ada ini kan, udah ada pengalaman. Betul, learn by experience gitu. Ya udahlah ya. Thank you semuanya. Thank you so much semuanya udah nonton gue dan Kak Azmi. And see you. Bye. See you on the next video. Bye.